Oke, aduh, senang banget akhirnya satu harian penuh bisa ngobrol-ngobrol bareng sama sahabatku Dave Hendrik. Ah, Seru-seru aktivitasnya, seru banget. Bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi sama Dave karena kayak gimana ya? Karena dewasa ini tuh kita berdua sama-sama sibuk. Dave sibuk, saya juga sibuk. Jadi quality time-nya bener-bener berasa hari ini bisa curhat, bisa ngobrol tentang kerjaan, bisa apa ya? Bisa ngobrol-ngobrol tentang kebersamaan kita dulu waktu masih muda, ya kan? Jadi seru banget deh karena tadi kan teman-teman denger ya Dave tuh udah mau 40 tahun loh gitu, dan tahun ini saya juga beranjak ke 36 tahun. Jadi itu memang persahabatan aku sama Dave tuh luar biasa. Udah dari kapan ya? Dari tahun 96, 97. Jadi kalau mau di count itu kali udah sekitar 20 tahun ya kita bersahabat, luar biasa. Jadi apa, senang banget bisa ada kebersamaan sama Dave lagi, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Karena bagaimanapun juga the quality of having a best friend tuh luar biasa, karena dia tuh bukan hanya sebagai sahabat, dia juga menjadi bagian keluarga. Dia kayak kakak. Dia tuh satu-satunya orang yang bisa mendengarkan kelah kesuh, apa ya, kelah kesuh sih, bisa mendengarkan segala isi hati gitu, pikiran. Bisa satu-satunya orang yang mengerti tentang kehidupan saya, karena udah lama banget kan. Jadi mau baik dan tidaknya saya tuh dia tahu. Satu-satunya sosok sahabat yang bisa dicurhatin apapun, mau jeleknya jadi semua warna dalam kehidupan saya dia mengerti. Senang banget karena emang apa ya, Dave Hendrik itu adalah seorang sosok yang menjadi contoh buat saya karena ketegaran dalam hidupnya yang dia jalani dari kecil, ya kan, sampai dengan saat ini. Dia tuh sangat pemberani. Dia orang yang fokus di dalam impiannya, untuk mencapai impiannya. Dia orang yang sangat juga mempunyai kebesaran hatinya. Dia tuh orangnya frontal banget, ya kan. Dia suka, dia bilang suka. Dia tidak suka, dia bilang tidak suka. He is a Leo guy. Dia bintangnya Leo, gue bintangnya Sagittarius. Jadi konon katanya orang Leo dan Sagittarius tuh punya kecocokan yang sangat luar biasa, apalagi dalam hal berteman. Jadi kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya, baik itu buruk atau baiknya. Jadi emang Dave tuh adalah seorang sosok yang selalu ada di hati walaupun kita jauh. Jadi tadi kan sempat diceritain waktu masa-masa saya di New York City itu, ya dia satu-satunya sahabat yang datengin saya dari jauh-jauh dari Jakarta ke New York dan spending a very good times. Itu sih bener-bener kenangan yang sangat luar biasa. Kita ke Miami bareng, keliling New York. Kita sempat ke Niagara Falls ya sama Dave waktu itu. Itu sangat luar biasa. Dan ya harapan saya sih kebersamaan, kebersaudaraan kita tuh jangan tidak, bukan nggak, maksudnya jangan ada putusnya. Karena ya gimana ya, ya mungkin dia tidak akan pernah bisa digantikan sosoknya. Karena bagaimanapun juga saya tetap memerlukan sosok dia sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang kakak. Keberhasilan hidupnya Dave itu menjadi contoh buat saya pribadi. Mulai dia bukan siapa-siapa sampai menjadi siapa-siapa. Inilah yang saya belajar dari dia, sehingga saya pun juga pasti beranjak dari yang bukan siapa-siapa. Kita berdua tuh memulai karir kita sebenarnya bersama.
dia mulai masuk menjadi penyiar, saya mulai waktu itu menjadi fashion designer. Tapi saya gagal, dan saya mengakui kepada dunia, kepada semua orang, bahwa saya pernah gagal. Saya pernah menjadi orang yang sangat gagal di dalam karir saya. Saya pernah menjadi orang yang benar-benar bisa dikatakan tidak membanggakan kedua orang tua saya. Walaupun di saat itu orang tua saya sudah habis-habisannya untuk benar-benar memberikan segalanya buat saya untuk karir saya sebagai desainer. Tapi pada akhirnya memang saya mungkin tidak punya kepenuhan hati, tidak total di dalam menjalankan karir saya sebagai desainer. Dan di saat itu Dave Hendrik adalah seorang sahabat yang berangkat bersama-sama dengan saya. Dia mulai dari bawah. Dia sekolah di Universitas Indonesia, ambil sastra Inggris. Jadi di saat itu tuh ya sama-sama. Jadi dari bawah dia siaran, naik bus, ya, mondar-mandir dari Depok ke Jakarta. Saya selalu ada untuk dia. Saya jemput dia di rumahnya di Depok, di rumah papi maminya yang juga papi mami itu artinya adalah opah omahnya dia. Ke Jakarta, nungguin dia siaran. Begitupun saya sambil sekolah, saya buka brand saya, Karen Roan Delano di saat itu. Cuma itu ya, jalannya berbeda. Jadi waktu itu saya lebih suka untuk main-main, buang uang begitu banyak. Sementara Dave dengan backgroundnya tuh adalah berbeda mungkin ya sama saya, karena saya memiliki orang tua, kedua orang tua yang bisa dikatakan cukup untuk membiayai hidup saya, sementara berbeda dengan Dave. Jadi saya sangat kagum dengan totalitas kehidupannya Dave. Mulai dari awal dia berkarir, bagaimana dia mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk menghidupi dirinya dan adiknya satu-satunya, itu Lala, yang sampai sekarang ini Lala juga sudah hidup sangat bahagia, punya 2 anak yang begitu luar biasa. Kedua keponakannya Dave memanggil Dave Pipi itu juga sangat luar biasa. Jadi memang sosok seorang Dave Hendrik dalam hidup saya, buat saya memang tidak tergantikan. Saya selalu melihat dia menjadi pedoman, menjadi guide gitu atas mimpi saya, bahwa keberhasilannya Dave itu pure, sincere. Cara dia bekerja, cara dia melakukan pekerjaannya dengan setulus hatinya. Dia bekerja untuk Tuhan, dia melakukan pekerjaannya sambil melayani Tuhan. Jadi keberhasilannya, kesuksesannya sampai dia memiliki rumah depan atau masa depan yang dia selalu dambakan sampai sekarang ini. Segala sesuatu yang dia dapatkan itu benar-benar dengan apa yang dia raih, itu benar-benar dengan kebesaran hatinya dan kemauannya untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi saya terlambat. Saya adalah sosok yang terlambat gitu. Saya telat. Saya tidak pernah bisa mengikuti apa yang Dave jalani. Dulu tuh Dave sering banget gitu negur saya, kasih tahu bahwa jangan begini, karena mungkin dia punya kerinduan hati untuk kita sama-sama berhasil. Namun mungkin jalan hidupnya berbeda. Sampai pada akhirnya saya memilih keluar negeri, Dave tetap ada di Jakarta. Cuma mungkin saya juga harus tetap bersyukur bahwa dengan saya pergi ke luar negeri, saya diberikan kesempatan untuk sekolah di Amerika, untuk bisa tinggal di New York, di Seattle, di Washington. Justru dengan saya berangkat ke sana, itu yang mendewasakan saya. Saya bisa menjadi orang yang lebih mengerti tentang maknanya hidup, lebih mengerti lagi bagaimana susahnya mencari uang waktu saya di sana. Karena waktu saya di Amerika tuh papa mama sama sekali tidak support saya. Saya tidak diberikan tunjangan bulanan sama papa mama. Jadi saya berangkat ke Amerika aja, saya ingat sekali waktu itu saya hanya diberikan I think like 1.600 US dollar kali gitu. Dengan saya harus tinggal di Amerika lebih dari 5 tahun, saya harus benar-benar bekerja. Dan waktu itu saya sempat bekerja jadi waiter selama 2,5 tahun.
Justru malah di saat saya di Amerika itu adalah titik temu saya untuk menjadi pribadi yang dewasa dan untuk mengerti bahwa bagaimana pentingnya menghargai orang tua, teman, waktu, mencari uang, bagaimana harus menabung. Jadi pembelajaran hidup yang saya dapatkan malah justru waktu saya harus ke Amerika dan meninggalkan semua kehidupan saya di Jakarta. Saya mengerti dan tahu bahwa Tuhan memiliki rencana buat saya atau teman saya Dave Hendrik tuh dengan cara yang berbeda, namun baik. Di saat saya kembali ke Jakarta di tahun 2011 dan memastikan hidup saya untuk hidup di sini for good, justru malah saya melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat saya dengan segala keinginan hati saya untuk menjadi orang yang bisa berhasil, atau paling tidak bisa menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat atas pekerjaan saya ataupun dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi saat saya kembali ke Jakarta, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Saya pikir saya masih harus terus bisa hidup bersama kedua orang tua saya. Papa mama saya meninggal tahun lalu. Mama meninggal lebih dahulu 100 hari. Kemudian papa menyusul di bulan November tahun lalu. Saya baru mengerti bahwa Tuhan mengadakan saya untuk ada di Indonesia, untuk ada di Jakarta, itu karena rencana yang sangat luar biasa. Di saat papa mama dipanggil Tuhan, di saat itu pun saya memantapkan diri saya bahwa saya bisa menjadi manusia yang berguna. Saya bisa menjadi manusia untuk mencapai cita-cita saya. Saya harus punya goal. Saya harus bisa melihat bahwa kalau orang lain bisa, kalau Dave Hendrik bisa, saya juga bisa. Saya tertantang di saat saya di Jakarta, apalagi di saat papa mama dipanggil Tuhan. Saya tertantang bahwa hidup ini adalah pilihan. Saya memilih untuk berhasil. Saya memilih untuk hidup yang baik. Saya memilih untuk bekerja dengan baik, bekerja untuk melayani Tuhan, seperti apa yang dilakukan sahabat saya. Jadi mimpi saya masih banyak. Bisa dikatakan Dave berhasil lebih dahulu, tapi saya percaya ini adalah waktu saya. This is my time. This is my time to raise. This is my time to build my life very good. This is my time to shine. Ini adalah waktu saya bisa bersinar. Jadi ya luar biasa dengan saya bisa mempunyai kesempatan untuk bersama-sama lagi dengan Dave hari ini, 1 harian ya di Hotel Raffles Jakarta. Ini adalah quality time between me and my best friend. Kita bisa ketawa-ketawa lagi, bisa senang-senang lagi. Tentunya dengan situasi dan kondisi yang berbeda mungkin. Tapi melalui YouTube channel ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat saya Dave Hendrik. Karena kamu sudah menjadi pribadi yang sangat luar biasa buat saya, buat semua orang tentunya, sahabat-sahabat di luar sana, lingkungan dimanapun Dave ada, pasti merasa beruntung memiliki sosok seorang Dave dan menjadi sahabatnya Dave Hendrik. Begitupun saya akan selalu merasa beruntung, saya akan selalu merasa sangat bersyukur dengan memiliki sahabat seperti Dave. Karena bagaimanapun juga dukungan doa dari seorang sahabat, saya percaya sampai sekarang ini Dave selalu berdoa atas keberhasilan saya, atas hidup saya sendiri. Karena dia tahu sosok dia buat saya bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga sebagai seorang kakak. Jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Dave untuk menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Selalu menjadi berkat buat banyak orang. Dave itu adalah orang yang hebat. Dia sangat pintar. Dia adalah mempunyai kemampuan di atas rata-rata buat saya.
Jadi di saat karena kemampuan dia berbicara, dia MC, dia presenter, dia juga penulis, dia seneng banget nulis, tulisannya juga bagus banget. Dan sekarang ini dia juga punya program acara Look Good with Dave Hendrik di MNC Lifestyle, MNC Fashion ya kalau nggak salah. Semakin kesini juga hobi kita jadi semakin sama. Saya juga memulai punya program TV di Trans TV, di Insert. Jadi bidangnya Dave kecipratan ke saya, bidangnya saya di fashion kecipratan sama Dave. Jadi kurang lebihnya kita menyukai hal yang sama dan berkarir di dalam hal yang sama. Cuma memang bedanya saya tidak menempatkan diri saya untuk mau jadi MC karena memang it's actually not my part. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya paling tidak dalam kurungnya hampir sama gitu. Jadi kita sama-sama punya acara di TV, kita juga sama-sama love fashion and style. So jadi luar biasa banget. Besok pagi, anyway, saya berdua menginap malam ini di Raffles Hotel. Saya ada kamar sendiri, Dave ada kamar sendiri, saya di bawah nih, di lantai 20, kalau nggak salah Dave di lantai 22. Besok pagi saya janjian sama Dave untuk ketemu sama Dave lagi. Mudah-mudahan kalau cuacanya oke, kita akan lari di jogging tracknya Hotel Raffles yang ada di belakang kolam renang. Kalau enggak, maybe we're gonna do gym. Kita akan fitness mungkin bareng-bareng, and then going to breakfast. Karena besok saya juga masih punya kegiatan yang sangat panjang. Saya masih harus ketemu Yosafat. Dia adalah seorang desainer muda Indonesia. Saya janjian sama dia jam 11.30. Saya juga harus ketemuan sama Agus Lim. Dia adalah tailor guy yang buat jas saya. Dia juga very supportive with my styling project. Jadi saya ada janji sama Agus Lim, dan juga di malam harinya saya harus menghadiri ke acaranya Langfang yang ada di Grand Indonesia untuk Men's Collection Preview. So, udah ya, itu aja. Udah malam banget, udah waktunya untuk tidur. Udah waktunya untuk istirahat supaya segar, karena tidur harus 8 jam, minimal 6 jam deh. Karena sekarang banyak banget project yang harus dikerjakan, jadi kadang-kadang tidur aja mikir. Tapi mudah-mudahan supaya nggak dibawa pikir, ya berdoa dulu sebelum tidur supaya nggak pusing kepala. But anyway, thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan my YouTube channel. Mudah-mudahan my YouTube channel memberikan inspirasi yang luar biasa buat teman-teman yang ada di rumah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sudah share tentang aktivitas saya sama Dave melalui conversation kita, itu juga bisa membuat teman-teman lebih mengerti tentang karir kita, tentang siapa kita. Dan mudah-mudahan keberadaan kita berdua, keberadaan saya dan Dave Hendrik bisa diterima buat masyarakat. Dan yang pastinya harapan kita adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat bisa diterima dengan baik dan positif. Karena apa yang kita perbuat tentunya untuk membanggakan nama bangsa kita. Kita hadir di Indonesia, kita lahir di sini untuk mendirikan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Karena kita adalah anak-anak muda Indonesia yang tentunya harus membuat negara kita sendiri menjadi maju dan namanya menjadi harum di dunia ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton YouTube channel saya bisa terinspirasi dan bisa bekerja lebih baik lagi, mendukung satu sama yang lain. No bully, tidak boleh bully. Jadikan sosial media untuk menjadi tempat yang positif dan hargai karya anak bangsa Indonesia. Nah, besok masih ada aktivitas, kita ikutin lagi ya. Bye. Photoshoot bersama teman-teman dari NOMS. Kita adalah NOMS Management. Teguh tangan. Lah, ketawa. Oke.